memang kami sebagai ingin mengajak kalian semua untuk berkunjung ke Gua Sunyaragi. Jika kalian bersedia, mari ikut kami. Ya bukan hari bulan ya, tidak ya kalau hari bulan. Delapan. Oke, saya bagikan tiket buat pintu masuk. Oke, satu. Terima kasih. Ini juga ada. Dan ini juga buat apa namanya ya tahu-tahu tentang gua-gua yang penjelasan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Atifah sebagai pemandu 1 dan Saya bernama Aldi Rizky Mintela sebagai pemandu 2 yang akan menjelaskan kalau akan memandikan di lupa. terima kasih. Jadi sebelum berkeliling di Gua Sunyaragi ini, sebelumnya nih kalian tuh udah pada tahu belum sih artinya Gua Sunyaragi ini apa? Belum tahu. Jadi Sunyaragi ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga. Jadi kalau digabung, Sunyaragi ini artinya raga yang sepi. Konstruksi serta komposisi di Gua Sunyaragi ini dulunya adalah bangunan taman air. Oleh sebab itu, Sunyaragi ini disebut taman air. Nah, pada waktu yang lampau, gua ini dikelilingi oleh danau, yaitu Danau Jati. Nah, kalau sekarang nih, Danau Jati itu udah berubah jadi jalan bebas Brigjen Darsono dan permukiman warga, pembangkit listrik, dan sawah-sawah. Nah, itu aja. Oh iya, kalau boleh tahu apa tujuannya Gua Sunyaragi ini dibangun? Sebenarnya pada zaman dahulu itu Gua Sunyaragi ini dibangun sebagai tempat meditasi atau tempat istirahatnya para Kesultanan Cirebon dan keluarganya. Nah, gua ini merupakan salah satu cagar budaya yang berada di kota Cirebon yang memiliki luas lahan kurang lebih 15 hektar. Dari beberapa sumber, saya mendapatkan info bahwa ada mitos yang tersebar tentang Gua Sunyaragi ini. Kalau boleh tahu apa aja mitos itu dan gimana sejarah dari Gua Sunyaragi ini? Nah, jadi sekitar tahun 1852 taman ini diperbaiki sebab pada tahun 1787 rusak dan itu sebab dari peperangan. Nah, ketika zaman perang, area ini tuh difungsikan sebagai benteng. Nah, barulah aktivitas pemugaran dilakukan oleh pihak pemerintah memugarkan Taman Sari secara menyeluruh dari tahun 1996 sampai 1984. Sejak itu tidak ada lagi aktivitas pemeliharaan besar pada kompleks wisata. Nah, barusan sedikit kita bicara perihal objek wisata, ternyata di sini juga kan ada tuh mitos-mitosnya. Nah, jadi bagi perawan yang belum mendapatkan pasangan dilarang menyentuh salah satu batu bernama perawan suci. Apabila memegang batu tersebut, konon katanya sulit mendapatkan jodoh. Nah, apabila tidak disengaja menyentuh batu itu, ada beberapa hal yang harus menyangkal mitos itu, yakni berjalan masuk ke dalam gua Kalanggungan dan dipercaya kalau kamu memasuki gua itu, kamu bisa melanggengkan sebuah hubungan termasuk jodoh. Oke, baik. Sekarang mari kita berkeliling ke gua-guanya ya. Ada daya tarik apa di Gua Sunyaragi ini sampai dijadikan objek wisata di Cirebon? Wisata bersejarah Cirebon ini bisa dibilang merupakan wisata yang mempunyai fasilitas
pendukung memadai dan mengingat lokasi wisata berada di tengah kota. Selain itu, mungkin pihak pengelola benar-benar mengelola taman tersebut. Nah, bener banget. Nah, jadi beberapa fasilitas pendukung wisata ini tersedia, antara lain lahan parkirnya, kamar mandi, terus warung-warung penjual, Kanan, musola dan penginapan. Ya, ada apa aja sih di kompleks wisata Taman Gua Sirih ini? Jadi kompleks wisata Taman Sari Cirebon ini dibagi menjadi dua, yakni bagian pesanggerahan dan bagian bangunan goa. Nah, lokasi pesanggerahan ini dilengkapi oleh serambi, kamar rias, kamar tidur, tempat ibadah, serta dilengkapi oleh taman lengkap dengan kolam pula. Nah, bangunan gua-gua ini terbentuk dari gunung-gunung dan dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. sedangkan bagian luar motif baru, kurang dari awan pintu gerbang, wisata berbentuk candi, bentar dan pintu di dalamnya berbentuk padu raksa. Hidup keseluruhan gua bernama Gua Petang, gua gelap yang digunakan tempat semedi. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Nah, oke, jadi kita sih sekarang udah sampai di Gua Peteng. Jadi sesuai namanya ya, Gua Peteng. Artinya kalau peteng itu dari bahasa Jawa itu artinya gelap kan. Nah, jadi buat apa Gua Peteng ini? Nah, Gua Peteng ini dulunya tuh difungsikan sebagai tempat nyepi untuk mendapatkan kekebalan tubuh dan sebagainya. Nah ini tuh termasuk patung perawan putih, dan di sebelah sana itu ada patung gajah ya. Ya begitu aja. Ya udah yuk. Yuk mari kita berjalan. The same song on repeat. You Dan ini nih termasuk gua kamar Kaputren. Jadi apa ini kamar Kaputren ini untuk apa? Ruangan yang disediakan untuk putra-putri kesultanan dan sebagai ruangan keluarga serta balai kambang, tempat untuk mengaji. Ayo mari kita masuk. Ini balai kambang. anything you want, it's fine by me. Number 2 out of 3. He says that it's his favorite, and I can't disagree. Nah, jadi ini tuh balai kambangan. Nah, dulunya itu kan sebagai tempatnya para putra-putrinya kesultanan itu untuk mengaji. Gitu. Jadi kalau mereka ngaji itu di sini. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai. Oke, jadi kita udah sampai di Gua Argajumut. Nah, fungsinya ini mirip dengan Gua Lengse. Nah, gua ini dikhususkan bagi para petinggi keraton, baik ketika bersantai maupun ketika mengadakan rapat-rapat penting yang menyangkut keraton. Jadi kalau ada rapat mereka ke sini. Ini juga mirip sama Gua Lengse ya. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. Dan sekarang saya
berada di mana? Gua Padang Ati. Nah, Gua Padang Ati adalah sebuah gua yang untuk bersemedi. Semedi dan dilakukan agar memiliki kelapangan dada, keikhlasan dan kecerdasan. Seperti yang dimaksud oleh nama gua itu sendiri, Padang Ati, artinya terang hati. Real kak? Real gak? Real. Oke. Dan ini selanjutnya Goa Telanggengan. Goa Telanggengan adalah tempat bersemedi agar mendapat kelanggengan jabatan. Masya Allah. Jabatan. Jodoh. Jadi kalau misalkan jodoh di sini, insya Allah. Ini fakta atau mitos? Tergantung kepercayaan ya kalau fakta atau mitosnya. Ya, siap. Yuk mari kita masuk. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi. Jadi gua pawon itu digunakan untuk membuat dan menyimpan makanan. Jadi pada zaman dahulu itu para kerajaan kesultanan itu kalau memasak atau membuat makanan lalu disimpan tuh di sini di Gua Pawon. Ya, Selanjutnya kita ke Gua Lawa. Gua lawang. Buntu aja. Hah? Buntu. Nah, Gua Lawa sendiri ini sesuai dengan artinya itu Gua Lawa itu gua untuk tempat khusus untuk kelelawar. boleh masuk nggak ya? Boleh, boleh. Boleh, tapi awas nanti gigit. Ya, boleh masuk ya. Engkau ada di mana, dengarkan aku, ku merindukanmu. Selanjutnya ada di Goa Pengawal. Goa Pengawal adalah tempat yang khusus bagi para pengawal sultan beristirahat. Di masa lalu, para pengawal sultan berkumpul di tempat ini sekaligus bersiaga bila sultan yang mereka kawal mendapat ancaman. Tuh, kayak gini. Oke? Ya, oke. Ini itu Gua Simanyang, berada di depan taman air ya. Jadi dulunya iya dulunya ini taman air. Belum itu. Tapi sudah kering ya. Nah, jadi fungsinya ini sebagai pos penjagaan dan garda depan dari ancaman dunia luar. Karena dekat dengan. Berarti daerahnya mungkin pintu masuknya. Ya, ini pintu masuknya kalau buat ke gua itu. Oke. Selanjutnya ini ada Gua Pandai Kemasang, yaitu tempat untuk membuat senjata dan keperluan berperang melawan musuh-musuh keraton. Jadi pada masa lalu tempat ini selalu dijaga ketat oleh para pengawal keraton dan para empu membuat perencanaan pembuatan senjata ini di tempat ini. Jadi buat tempat bikin senjata gitu, buat menyerang musuhnya keraton. Kala burung berkicau, matahari pagi akan datang lagi. Hangatkan hati. Adalah tempat sultan kesepuhan memberikan wejangan kepada para pengikutnya. Di sini prajurit-prajurit keraton kesepuhan berlatih ilmu kanuragan, diawasi langsung oleh sultan. Ya, oke. Apa? Jangan ya. Di manakah Aku cari mengganti dirimu. entah di mana? Dan sekarang ada di mana? Gua Langse. Ya, Terus, Gua Langse adalah sebuah tempat yang khusus bagi raja dan permaisurinya bersantai. Tempat ini satu-satunya tempat yang dibuat dengan begitu indah. Tujuannya agar raja bisa merasa sangat nyaman dan melupakan sejenak kepenatannya memerintah. oh ya, oke. Beristirahat. Sekiranya ini kan sudah sampai perjalanan terakhir kita, jadi kita berjumpa kembali lagi.
Wah, nggak terasa ya udah mau selesai. Iya. Senang bertemu sama kalian semua Dream Tour. Ya, terima kasih Dream Tour udah menemani kita Terima buat kasih juga. mengunjungi. Sama-sama. Makasih banyak sudah memilih tim kami untuk mengajak kalian berkeliling. Ya, sekiranya segitu. Terima kasih. Nice to meet you. Ya, nice to meet you. Nice to meet you. Iya. Oke, bye-bye. Ya.